Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PPh pasal 21. PPh 21 mengatur tentang pajak yang terutang dari gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang perlu digarisbawahi. Nah, yang orang pribadi sendiri itu terdiri menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang diatur dalam PP pasal 21 adalah subjek pajak dalam negeri, sedangkan yang diatur dalam PP pasal 26 adalah subjek pajak luar negeri. Selanjutnya adalah pemotong PPh pasal 21 atau 26. Saat kita menerima penghasilan, baik setiap bulan, minggu, atau hari, atau bahkan penghasilan tidak menentu, PPh 21 atas penghasilan umumnya sudah dipotong oleh pemotong. Tugas kita adalah menerima bukti potong dan pada akhir tahun nanti melaporkannya ke SPT tahunan orang pribadi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Siapa saja pemotong PPh 21? Yaitu yang pertama adalah pemberi kerja, bisa orang pribadi, bisa badan, kemudian cabang, perwakilan, dan unit. Kemudian yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah. Berikutnya dana pensiun. Kemudian orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa, serta penyelenggara kegiatan. Tidak semua pemberi kerja itu merupakan pemotong. Ada yang bukan merupakan pemotong PPh 21 atau 26, yaitu satu, kantor perwakilan negara asing, diplomat, kemudian organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, misalnya PBB, UNICEF, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemberi kerja, orang pribadi, tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya, kalau ada orang yang memiliki pembantu rumah tangga, maka majikan pembantu tersebut itu bukan pemotong. Tapi ketika ada orang pribadi yang memiliki usaha, kemudian mempekerjakan seseorang untuk bersih-bersih berkaitan dengan rumah tangga, maka pimpinan perusahaan tersebut merupakan pemotong. Selanjutnya subjek PPh 21 atau 26. Yang pertama adalah pegawai, entah pegawai tetap atau tidak tetap, kemudian penerima uang pesangon, pensiun, atau manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli waris, kemudian bukan pegawai, dan peserta kegiatan, bisa peserta lomba, rapat, konferensi, panitiaan, dan lain sebagainya. Sedangkan objek PPh 21 yang utama adalah penghasilan terutama. Penghasilan bagi pegawai tetap, baik teratur maupun tidak teratur, penghasilan penerima pensiun secara teratur, kemudian uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayar sekaligus, kemudian penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan bukan pegawai, imbalan peserta kegiatan, kemudian penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dengan nama dan bentuk apapun diberikan oleh satu, bukan wajib pajak, dua, wajib pajak yang dikenakan PPh final, dan wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. Tidak semua penghasilan itu dikenakan pajak. Yang bukan termasuk objek pajak diantaranya yang pertama adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Jadi ketika ada yang memperoleh santunan askes, kemudian kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa itu tidak merupakan objek pajak. Kemudian natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. 3, iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Iuran THT, JHT yang dibayar pemberi kerja. Lalu zakat, sumbangan wajib keagamaan dari badan lembaga yang dibentuk disahkan pemerintah. Dan yang terakhir adalah beasiswa. Selanjutnya, besarnya penghasilan yang kita terima akan menjadi dasar untuk menghitung PPh 21 yang terutang nantinya. Kalau kita menerima dalam bentuk rupiah, maka harus sesuai dengan yang kita terima. Jika uang asing, maka harus dirupiahkan dulu menggunakan kurs Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, kalau kita menerima natura atau penikmatan, maka harus menggunakan harga pasar. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, PPh pasal 21 berlaku sebagai berikut. Untuk setiap masa pajak, setiap bulannya, kecuali masa pajak terakhir, biasanya pada bulan Desember, perkiraan penghasilan itu yang akan diterima selama setahun, yaitu dari penghasilan teratur selama sebulan dikali 12. Lalu di akhir periode atau masa pajak terakhir, diselisihkan antara PPh yang terutang
atas seluruh penghasilan selama 1 tahun dibandingkan dengan PPh yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya, karena kita menggunakan perkiraan penghasilan itu selama setahun. Umumnya dalam menghitung PPh pasal 21 nantinya, biasanya penghasilannya itu dikalikan 12 atau disetahunkan. Lalu bagaimana kalau penghasilan yang kita terima itu kurang dari 12 bulan? Bisa disetahunkan, bisa tidak disetahunkan. Disetahunkan jika wajib pajak orang pribadi dalam negeri meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Kedua, orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Lalu karyawan pindah cabang, tetap penghasilannya harus disetahunkan. Kemudian yang tidak perlu disetahunkan adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri mulai bekerja pada tahun berjalan. Kemudian yang kedua, pindah kerja ke pemberi kerja yang lain. Selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun. Untuk pegawai tetap, yang pertama kita harus masukkan semua penghasilan yang diterima, mulai dari gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Itu merupakan semua penghasilan. Kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan, yaitu 5% dari penghasilan bruto. Ini tadi penghasilan bruto. Maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Biaya jabatan itu tidak melihat jabatannya di posisi mana, tidak memiliki jabatan pun berhak untuk memperoleh pengurang biaya jabatan 5%. Langsung dikalikan, jika dalam 1 bulan ketemu 510.000 rupiah, maka yang diakui sebagai pengurang hanya 500.000. Lalu pengurang yang kedua adalah iuran pensiun, THT, JHT yang dibayar sendiri. Nah, kemudian karena penghasilan dan pengurangnya itu diterima dalam 1 bulan, maka kita butuh untuk disetahunkan atau dikali 12 penghasilan itu yang diterima. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun, THT, JHT. Setelah ketemu penghasilan itu yang disetahunkan, kemudian dikurangkan dengan PTKP. PTKP nanti kita akan bahas khusus. Penghasilan tidak kena pajak. Tidak semua penghasilan yang kita terima itu kena pajak. Ya, harus dikurangkan dulu dengan PTKP. Setelah itu dikurangi PTKP, maka jika ada sisa, itu merupakan penghasilan kena pajak. Inilah nanti yang harus dipotong PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17. Itu yang pegawai tetap. Sedangkan yang penerima pensiun, penghasilannya dari uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun 5% sama maksimalnya 2,4 per tahun atau 200.000 per bulan. Ketemu penghasilan itu disetahunkan, dikurangi PTKP. Ketemu PKP dikalikan tarif pasal 17. Lalu ini adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Yang terbaru, Peraturan Menteri Keuangan tahun 2016, batas PTKP untuk wajib pajak sendiri itu 54 juta per tahun. Jadi kalau misalnya belum menikah, belum memiliki tanggungan, maka untuk dirinya sendiri itu PTKP-nya 54 juta dalam 1 tahun. Atau kalau mau dibagi per bulan, ketemunya adalah 4.500.000. Jika Anda memiliki penghasilan di atas itu, maka nantinya akan dipotong pajak. Tambahan untuk yang wajib pajak kawin 4.500.000. Jika penghasilan istri digabung dengan suami ditambah 54 juta. Jadi ini kalau digabung berarti ini suami, ini istri. Tambahan lagi untuk yang memiliki tanggungan. Tanggungan ini adalah setiap anggota keluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan maksimal 3 per tanggungan 4.500.000 rupiah. PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Artinya, misalnya ada perubahan status dari belum menikah menjadi menikah pada bulan November, misalnya pada bulan Desember tidak serta-merta statusnya dalam perpajakan itu berubah menjadi kawin, tapi harus menunggu awal tahun kalender berikutnya atau bulan Januari tahun berikutnya. Nah, ini besarnya PTKP dari yang slide sebelumnya tadi. Bagi PTKP wajib pajak yang tidak kawin, belum menikah, TK 0 berarti belum punya tanggungan, untuk dirinya sendiri 54 juta. TK 1 tidak kawin, memiliki 1 tanggungan, berarti dirinya sendiri 54 ditambah tanggungan 1 4.500.000, maka total PTKP-nya 58.500.000 dan seterusnya.
maksimal adalah 3. Untuk yang wajib pajak kawin, K0 berarti kawin belum memiliki tanggungan. Maka untuk diri sendiri 54 juta ditambah status kawin 4.500, 58.500. K1 63 juta dan seterusnya maksimal 3. Jika digabung istri dan suami, maka KI 0 penghasilannya digabung 0 tidak memiliki tanggungan. Suami 54, istri 54, status kawin 4,5, totalnya adalah 112.500.000 rupiah dan seterusnya. Berikutnya PTKP untuk karyawati yang telah menikah atau kawin, PTKP-nya menjadi TK0. Karena status menikah serta tanggungan-tanggungannya itu menjadi milik suami. Artinya supaya tidak menjadi perhitungan 2 kali. Lalu, kawin suami tidak berpenghasilan. PTKP-nya untuk diri sendiri, status kawin, dan tanggungan maksimal 3 itu bisa dimiliki oleh karyawati jika suaminya tidak berpenghasilan, dengan syarat menuliskan keterangan minimal adalah tingkat kecamatan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Maka PTKP-nya bisa menjadi milik istri, status kawin dan tanggungannya. Bagi yang belum menikah atau tidak kawin, bisa diri sendiri dan tanggungan maksimal 3. Berikutnya adalah tarif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Setelah kita hitung penghasilan itu selama setahun dikurangkan dengan PTKP, maka ketemu penghasilan kena pajak. Inilah yang nanti menjadi dasar untuk perhitungan pajak terutang. Tarifnya 5%, 15%, 25%, dan 30%. Ini berjenjang. 5% dari penghasilan 0 sampai 50 juta. Di atas 50 juta dikenai 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai 15%. 250 juta sampai 500 juta dikenai 25%, di atas 500 juta dikenai 30%. Misalnya, setelah dihitung, penghasilan kena pajaknya 60 juta, maka bukan kemudian 60 juta kali 15%, tapi akan dikenakan 2 tarif, 5% dan 15%. 5% kali 50 juta, kurangnya adalah 10 juta, 10 juta kali 15%. Berikut contoh untuk perhitungan PP21 pegawai tetap. Fadil Hasan bekerja perusahaan PT Perkasa, gajinya 5.500.000 per bulan, membayar iuran pensiun 100.000, ini membayar sendiri. Fadil Hasan sudah menikah, belum memiliki anak, berarti statusnya adalah K0. Pada bulan Januari penghasilan Fadil Hasan hanya dari PT Perkasa, dari gaji saja. Perhitungannya sebagai berikut. Gaji 1 bulan Januari 5.500.000. Pengurangnya 1, biaya jabatan 5% kali gaji sebulan 5.500.000. Ini tidak ada tunjangan, jadi lebih cepat perhitungannya. 5% kali 5.500.000, 275.000 rupiah. Masih di bawah 500.000 rupiah batasnya tadi. 2, pengurangnya adalah iuran pensiun yang dibayarkan sendiri 100.000. Maka total pengurangnya 375.000. Sehingga penghasilan neto dalam 1 bulan 5.500.000 kurangi 375. 5.125.000 rupiah. Lalu disetahunkan dikali 12, 5.125.000 rupiah kali 12, 61.500.000 rupiah. Dikurangi dengan PTKP setahun dengan status tadi K0, berarti diri sendiri 54, status kawin 4.558.500. Neto dikurangi PTKP, maka kena pajak setahun adalah 3 juta rupiah. 3 juta rupiah dikalikan dengan tarif pasal 17 tadi 5%, karena masih di bawah 50 juta, 5% kali 3 juta rupiah, terutang setahun adalah 150.000 rupiah. Karena penghasilan yang diterima untuk bulan Januari, maka harus dibagi dengan 12. 150.000 dibagi 12. Maka di bulan Januari, penghasilan Fadil dipotong PPh 21 sebesar 12.500 rupiah. Seperti yang telah dibahas tadi, bahwa biaya jabatan adalah biaya untuk mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap. Ingat bahwa biaya jabatan itu khusus untuk pengurang pegawai tetap saja, yang bukan pegawai tetap tidak memperoleh biaya jabatan, tanpa memandang jabatan atau mempunyai jabatan atau tidak. Contoh di atas yang sebelumnya tadi merupakan pegawai yang memiliki NPWP. Jika pegawai tersebut tidak memiliki atau belum memiliki NPWP, maka jumlah PP21 yang dipotong lebih besar, menjadi 120%. Artinya jika Fadil itu tidak memiliki NPWP, maka 120% kali 12.500 terutang menjadi 15.000 rupiah. Contoh selanjutnya, diasumsikan menerima penghasilan dipotong
PP 21 sudah memiliki NPWP kecuali disebutkan lain. Berikutnya, pembahasan tentang PP 21 untuk pegawai tidak tetap. Digolongkan menjadi dua, bagi pegawai tetap yang upahnya dibayarkan secara bulanan dan pegawai tetap yang upahnya tidak dibayarkan secara bulanan. Cara menghitungnya untuk yang dibayarkan secara bulanan sama dengan pegawai tetap, hanya saja tidak ada pengurang. Kalau pegawai tetap tadi pengurangnya adalah biaya jabatan dan iuran pensiun, PHT-JHT, maka untuk pegawai tidak tetap tidak ada pengurang. Jadi penghasilan bruto disetahunkan. Penghasilan bruto dalam 1 bulan yang dia terima langsung disetahunkan, dikurangkan dengan PTKP, maka ketemu penghasilan kena pajak, dikalikan dengan tarif pasal 17, ketemu PP 21 setahun, lalu dibagi 12, ketemu PP 21 dalam 1 bulan. Lalu yang kedua, bagaimana yang upahnya tidak dibayarkan secara bulanan? Kalau di sini misalnya harian, mingguan, borongan, atau satuan, tinggal dilihat lapisan penghasilan yang dia terima. Ada 3 lapis penghasilan di sini. Yang pertama, upah harian lebih dari Rp450.000 secara kumulatif tidak melebihi Rp4.500.000 dalam 1 bulan. Maka PP 21-nya adalah upah yang diterima dalam 1 bulan, harian, dikurangi dengan Rp450.000 dikali 5%. Ya. Nah, kemudian setelah dia terima penghasilan lebih dari Rp450.000, kok kumulatifnya lebih dari 4,5, maka menggunakan lapis tarif yang kedua. Penghasilan melebihi 4.500.000 tapi tidak lebih dari 8.200.000. Upah harian dikurangi PTKP sehari. Jadi PTKP yang sebelumnya kita bahas itu untuk setahun. Kita harus hitung dulu untuk PTKP sehari. Dikali 5%. Lalu jika kumulatifnya lebih dari 8.200.000, maka perhitungannya sama dengan yang di atas tadi. Dibayarkan secara bulanan. Penghasilan bruto disetahunkan, dikurangi PTKP, dikali tarif pajak dibagi 12. Berikut adalah ilustrasi untuk penghasilan yang diterima secara harian. Faris belum menikah, Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Makmur Utama. Dia bekerja selama 10 hari dan menerima upah sebesar Rp450.000. Kita hitung apakah selama 10 hari Faris dipotong PP 21. Upah yang diterima dari hari pertama sampai hari ke-10 per harinya adalah Rp450.000. Kalau kita menggunakan lapisan tarif yang pertama, kita kurangkan dengan batas upah harian, tidak ada potongan PPh adalah 450, maka penghasilan kena pajaknya nihil. Artinya PP 21 juga nihil dari hari pertama sampai hari ke-10. Kenapa? Karena secara kumulatif belum melebihi 4.500.000. Maka tidak ada PP 21 yang dipotong. Jika pada hari ke-11 Faris menerima penghasilan lagi, maka penghasilan selama hari pertama sampai hari ke-10, hari ke-11 menjadi Rp4.950.000. Sehingga melebihi 4.500.000, maka menggunakan lapisan yang kedua. Maka berdasarkan PP 21, terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi dengan PTKP sehari, maka menggunakan lapisan tarif yang kedua. Upah sampai dengan hari ke-11, Rp450.000 dikali 11, Rp4.950.000. Kemudian PTKP sebenarnya selama 11 hari, statusnya belum menikah, maka PTKP-nya setahun Rp54 juta dibagi 360, karena kita akan menghitung secara harian. Kenapa 11 hari? Karena mulai hari pertama sampai hari ke-10 Faris belum pernah dipotong pajak, maka dihitung PTKP-nya adalah untuk 11 hari. PTKP Rp1.650.000, maka penghasilan kena pajak sampai hari ke-11 Rp3.300.000. Dikalikan dengan tarif 5%, ketemu Rp165.000. Ya. Maka Faris Aziz pada hari ke-11 membawa uang 450 dari penghasilan dikurangi 165.000, dipotong PP 21. Nah, bagaimana kalau hari ke-12 masih menerima penghasilan? Maka, nah ini yang sebelumnya tadi ya, 165 dipotong, maka membawa Rp285.000. Jika masih bekerja pada hari ke-12, maka PTKP-nya cukup dihitung pada hari itu juga. Pajaknya juga dihitung untuk hari itu juga pada hari ke-12. Kenapa? Karena hari pertama sampai hari ke-11 sudah dipotong pajak. Upah pada hari ke-12 Rp450.000, PTKP sehari untuk hari ke-12 54 juta dibagi 360,
ketemu Rp150.000, maka kena pajaknya Rp300.000 kali 5%. Di hari ke-12 PPh 21 Faris berutang Rp15.000, maka menerima upah sebesar Rp450.000 dikurangi Rp15.000, Rp435.000. Nah, berikutnya adalah bukan pegawai. Jadi bukan pegawai itu bukan pegawai tetap dan bukan pegawai tidak tetap. Siapa saja yang masuk kategori bukan pegawai? Di antaranya adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, kemudian pemain musik. Jadi bukan pegawai itu tidak terikat, pekerjaannya tidak terikat. Pembawa acara, penyanyi, pelawak, kemudian ada olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, pengarang, agen iklan, pengawas, untuk pengelola proyek, pembawa pesanan, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, maupun distributor perusahaan MLM. Itu merupakan bukan pegawai. PPh 21 untuk bukan pegawai harus dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah penghasilannya berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Dan yang kedua adalah memperoleh penghasilan lainnya atau tidak. Jika penghasilan yang dia terima berkesinambungan itu berarti menerima penghasilan yang tetap setiap bulan. Ya. Berkesinambungan, tidak memperoleh penghasilan lainnya, jadi hanya bekerja pada satu tempat saja, maka cara perhitungannya adalah 50% dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP sebulan, dihitung secara kumulatif. Lalu dikalikan dengan tarif pajak. Jadi sama, tidak ada pengurang, ya, biaya jabatan, iuran pensiun, THT, CHT, tidak ada di sini. Kemudian berkesinambungan, memperoleh penghasilan lainnya. Artinya selain bekerja di perusahaan A, juga bekerja di perusahaan B. Perhitungannya 50% kali penghasilan bruto tidak ada PTKP. Dihitung secara kumulatif dikali tarif pajak. Kumulatif di sini adalah untuk menentukan besarnya tarif pajak. Ya, karena tarif pajak yang dikenakan tadi dibahas di awal, itu dikenakan pada lapisan tarif tertentu. Ya, jadi penghasilan untuk bukan pegawai, penghasilan kena pajak untuk bukan pegawai itu harus diakumulasikan setiap bulan untuk mengetahui besarnya tarif pajak khusus yang memiliki penghasilan berkesinambungan. Untuk yang memiliki penghasilan tidak berkesinambungan, maka tidak ada perhitungan secara kumulatif, langsung 50% kali penghasilan bruto yang dia terima satu bulan tanpa PTKP, tanpa pengurang, langsung dikalikan dengan tarif pajak. Ada sedikit catatan di sini bahwa misalnya dokter yang praktek di rumah sakit atau klinik, jumlah penghasilan bruto merupakan jumlah sebesar jasa yang diberikan pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya atau bagi hasil. Jadi khusus dokter itu penghasilan bruto yang diterima langsung sebesar rupiah yang dibayarkan oleh pasien ke rumah sakit. Tidak melihat pengurang-pengurang berupa biaya-biaya atau bagi hasil kepada rumah sakit atau klinik. Nah, ini adalah ilustrasi untuk bukan pegawai. Dr. Ardan, SPJP, melakukan praktek di rumah sakit dengan perjanjian setiap jasa dokter dibayarkan oleh pasien dipotong 20% oleh rumah sakit sebagai penghasilan rumah sakit, dan sisanya 80% akan dibayarkan ke dokter yang bersangkutan setiap bulan. Ini tidak informasi yang tidak diperlukan untuk menghitung PPh pasal 21 nantinya. Dr. Ardan membuka praktek sendiri di rumah, jadi penghasilannya selain berkesinambungan juga memperoleh penghasilan lainnya, jadi menggunakan tarif yang tengah tadi ya perhitungannya, tanpa dikurangi dengan PTKP. Jadi langsung 50% kali penghasilan bruto setiap bulan dikumulatifkan, langsung dikalikan dengan tarif pasal 12. Dr. Ardan memiliki NPWP 2016 jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktek Dr. Ardan di rumah sakit Medika sebagai berikut: Januari 30 juta, Februari 35 juta, Maret 40 juta, dan seterusnya Desember 40 juta. Jumlahnya selama 1 tahun 437 juta rupiah. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini adalah perhitungannya. Kita mulai dari bulan Januari. Jasa dokter yang dibayarkan pasien selama bulan Januari 30 juta. Dasar pengenaannya tadi bruto 30 juta kali 50% untuk diakumulasikan nantinya 15 juta rupiah. Diakumulasikan 15 juta karena penghasilan baru bulan pertama, kemudian tarifnya 5%, ya, karena secara kumulatif masih di bawah 50 juta. Sehingga PPh 21 terutang bulan Januari adalah Rp750.000. DPP 50% kali bruto 15 juta rupiah kali 5%. Februari sekarang. Februari 35 juta rupiah.
Dasar pengenaannya adalah 50%, 17.500. Kumulatifnya berarti bulan sebelumnya 15 juta ditambah yang bulan Februari 17.500, kumulatifnya 32.500. Masih di bawah 50 juta, maka tarifnya masih 5%. 5% kali PBB, 17.500. 875.000 rupiah terutamanya. Maret 40 juta. 50%-nya adalah 20 juta. Kalau kita akumulasikan 20 juta ditambah yang kumulatif bulan Februari 32.500, maka melebihi 50 juta. Sehingga kita harus bagi penghasilan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%, selebihnya 15% kita bagi. Ya, maka ketemunya DPP 17.500 dan 2.500, ini totalnya tetap 20 juta. Kalau kita akumulasikan penghasilan sampai dengan 50 juta, maka tarifnya 5%. Selebihnya 52.500, tarifnya 15%. 5% kali 17.500, 15% kali 2.500. Pada bulan Maret dipotong 875.000 rupiah dan 375.000 rupiah. April 35 juta, DPP-nya 50%, 17.500, kumulatifnya 52,5 tambah 17,5, 70 juta. Tarifnya masih di bawah 250 juta, tarifnya 15%, 15% kali 17.500, 2.625.000, dan seterusnya sampai bulan Desember kumulatifnya masih di bawah 250 juta, maka tarifnya masih 15%. Sehingga total dalam 1 tahun Dr. Ardan dipotong pajak sebesar 27.775.000 rupiah. Jika Dr. Ardan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif yang lebih tinggi 120%. Selanjutnya bagi peserta kegiatan. Ini sangat mudah, langsung penghasilan bruto yang dia terima dikalikan dengan tarif pasal 17 tanpa ada pengurang, tanpa ada PTKP. Penghasilan bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Misalnya di sini Icu Sugiharto, pemain bulu tangkis profesional, bulan Maret menjuarai Indonesia Open, menerima hadiah 150 juta rupiah, langsung dikenakan tarif pasal 17. Karena di atas 50 juta, di bawah 250 juta, maka dikenakan 2 tarif 5% dan 15%. 5% kali 50 juta, 15% kali 100 juta. Maka yang dipotong adalah 17.500.000 rupiah. Berikut adalah rekapitulasi dari perhitungan PPh 21 pegawai pensiunan, bukan pegawai peserta kegiatan, dan ini ada tambahan 1 komisaris tentang pegawai penarikan dana pensiun oleh pegawai. Pegawai tetap penghasilan neto dikurangi PTKP, ketemu penghasilan pajak. Tidak tetap yang menerima penghasilan bulanan bruto dikurangi PTKP. Harian ada 3 lapis tadi ya. Pensiun berkala neto dikurangi PTKP. Bukan pegawai ada 3 tadi, berkesinambungan tidak memiliki penghasilan tambahan, berkesinambungan memiliki penghasilan tambahan, dan tidak berkesinambungan. Lalu ini adalah komisaris mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai. Penghasilan bruto kumulatif itu langsung dikalikan dengan tarif. Lalu untuk peserta kegiatan, yaitu penghasilan bruto, langsung dikalikan dengan tarifnya. Nah, ini sudah diterangkan di slide sebelumnya, bagaimana jika penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif yang lebih tinggi 20% atau 120%. Bagi yang ber-NPWP, maka setelah pemotongan PPh, pasal 21 bulan Desember merupakan kredit pajak di SPT tahunan pajak. Sebelum pemotongan PPh 21 bulan Desember diperhitungkan oleh pemotong PPh 21 bulan selanjutnya, dan tidak berlaku untuk PPh 21 yang bersifat final, seperti yang dijelaskan pada slide awal tadi. Kapan terutangnya PPh 21? Yaitu saat menerima penghasilan, yaitu saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Kemudian pemotong pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Jadi mau gajian atau memperoleh penghasilan pada bulan tanggal berapapun, bagi pemotong nanti tetap harus melaporkan pada bulan berikutnya. Tapi bagi penerima penghasilan akan dipotong pada saat memperoleh penghasilan. Selanjutnya adalah kewajiban pemotong. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi bagi seorang pemotong adalah mendaftarkan diri ke KPP, berarti tetap harus memiliki NPWP. Tugasnya apa pemotong? Yaitu menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh 21 dan 26 bagi seluruh pegawai. Ini bisa jadi salah satu pekerjaan setelah menguasai bidang perpajakan, terutama untuk setiap bulan kalender. Membayarkan
jika ada pembayaran PPh 21 ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Melaporkannya, sekalipun nihil, menurut informasi ini sudah tidak berlaku, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa tanggal berapapun menerima penghasilan itu tetap terutang dan harus dibayarkan dan dilaporkan pada bulan berikutnya. Misalnya untuk masa pajak bulan Januari wajib dibayarkan maksimal 10 Februari. Lapornya maksimal 20 Februari. Kemudian wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh 21 untuk setiap masa pajak. Jadi harus disimpan. Ya, selain dibuat, harus disimpan. Lalu membuat bukti potong. Bukti potong ini bagi pegawai tetap biasanya hanya menerima 1 tahun sekali. Nah, berikutnya adalah bukti potong PPh pasal 21. Seperti yang telah dibahas di slide sebelumnya, bagi pegawai tetap atau penerima pensiun berkala akan dibuatkan bukti potong 1 sekali saja selama setahun. Baik itu 1721 A1 atau A2. Dan diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai tersebut berhenti. Selain pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, maka dibuat setiap kali ada pemotongan. Jadi kalau memiliki penghasilan selama 12 bulan, maka bukti potongnya 12. Kalau jika dalam 1 bulan lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potongnya hanya 1 saja dalam 1 bulan. Bisa dengan 1. Bukti potong tidak wajib dilampirkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Jadi kegunaan bukti potong PPh 21 adalah sebagai dasar nantinya untuk melaporkan dan menghitung pajak terutang pada SPT tahunan orang pribadi. Setiap yang memiliki NPWP maka harus atau wajib melaporkan SPT PPh pasal 21 jika penghasilannya di atas PTKP. Nah, bagi penerima penghasilan maka wajib mendaftarkan diri ke KPP. Pegawai penerima pensiun, bukan pegawai, wajib membuat pernyataan yang berisi tanggungan pada awal tahun kalender atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri. Wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan kepada pemotong pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Wajib membuat pernyataan baru dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga paling lambat sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Jadi ini khusus untuk yang perubahan tanggungan keluarga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.